Piring jatuh dan berputar di lantai, berhenti tepat di kakiku. Lampu ruang makan berkedip sekali, lalu kembali stabil. Aku merasakan sesuatu mengeras di dadaku sebelum aku sempat menoleh. Tanganku masih memegang sendok, tapi jemariku mati rasa. Di seberang meja, suamiku duduk terlalu tegak, seperti seseorang yang baru saja dipanggil namanya oleh masa lalu. Udara mendadak berat, dan semua tatapan terjebak di satu titik yang tak berani kusebut. Nenekku tidak berkedip. Tatapannya menancap pada suamiku, tenang, lama, terlalu lama. Senyap menyusup di sela napas, menghapus suara sendok, kursi, bahkan detak jam. Ada detail kecil yang kupahami terlambat. Senyumnya tak pernah mencapai mata. Dalam jeda itu, sesuatu berbalik. Aku menyadari siapa yang memegang kendali. Dan malam itu, aku tahu makan malam ini bukan tentang keluarga. Sunyi menelan ruangan. Rasa dingin merambat tanpa suara. Pernahkah kamu merasakan firasat yang membuat rumah sendiri terasa asing? Sendok berhenti di tengah udara. Aku tidak tahu kenapa, tapi dadaku menegang seperti ada yang salah tempat. Lampu ruang makan memantulkan cahaya kuning pucat ke permukaan meja kayu yang sudah kami kenal seumur hidup. Bau sayur sop masih hangat, nasi mengepul, suara piring saling bersentuhan pelan. Semua tampak normal. Terlalu normal. Namun ada sesuatu yang tidak bergerak sebagaimana mestinya, udara. Nenek duduk di ujung meja, seperti biasa. Punggungnya tegak, rambutnya disanggul rapi, tangan kurusnya terlipat tenang. Selama bertahun-tahun, posisi itu selalu terasa aman. Pusat keluarga. Tempat kami berlindung. Tapi malam itu, kursi di ujung meja terasa seperti singgasana yang dingin. Aku merasakan suamiku menggeser tubuhnya sedikit. Gerakannya kecil, nyaris tak terlihat, tapi cukup untuk membuatku menoleh. Rahengnya mengiras. Tatapannya tidak menuju piring, tidak ke anggota keluarga lain. Matanya terkunci pada satu titik di hadapannya, seolah jika ia bergerak sedikit saja, sesuatu akan runtuh. Makannya keburu dingin, kata ibuku pelan. Tak ada yang langsung menjawab. Aku menyadari kami semua mendengar kalimat itu, tapi tidak ada yang ingin mengakui keheningan setelahnya. Biasanya, nenek akan tersenyum, menimpali dengan candaan kecil. Malam itu, ia hanya mengangkat sendoknya perlahan. Tidak tergesa, tidak ragu, terlalu terkendali. Aku mencoba mengunyah, tapi rasanya hambar. Setiap gerakan terdengar terlalu keras. Detak jam dinding seperti mengetuk saraf. Tatapan nenek belum beralih. Ia tidak menatapku. Tidak menatap anak-anak. Matanya lurus ke arah suamiku. Tidak marah. Tidak hangat. Neutral. Seperti seseorang yang sedang mengamati benda lama dan mencoba mengingat dari mana asalnya. Aku menunggu suamiku bereaksi. Senyum kecil. Enggukan sopan. Apapun yang biasa ia lakukan. Tapi ia tidak melakukan apa-apa. Hanya menarik napas lebih dalam, lalu menurunkannya perlahan. Aku melihat urat halus di pelipisnya berdenyut. Mas, bisiku. Ia tidak menjawab. Tidak menoleh. Seolah namanya tidak lagi terhubung dengan dirinya. Kursi di sampingku berderit ketika aku sedikit bergeser. Aku merasa seperti berdiri di ambang sesuatu yang belum bisa kusebut. Rasa hormat menahanku untuk tidak bersuara lebih keras. Ketakutan menahanku untuk diam sepenuhnya. Nenek akhirnya berbicara. Suaranya pelan, datar, seperti biasa. Tapi kalimatnya menggantung, tanpa tujuan jelas. Wajahmu berubah, katanya. Tidak ada nama disebut. Tidak ada tuduhan. Namun semua orang tahu siapa yang dimaksud. Sendok suamiku menyentuh piring dengan bunyi kecil. Tangannya gemetar, hanya sesaat. Ia segera menguncinya dengan menekan ibu jarinya ke gagang sendok. Gerakan yang terlalu terlatih untuk sekadar refleks. Apa maksud nenek? Tanya adikku, mencoba tertawa kecil. Nenek tidak menjawabnya. Tatapannya tetap. Senyumnya tipis, hampir tidak ada. Aku baru menyadari senyum itu tidak pernah menyentuh matanya. Aku memandang wajah nenek, mencoba mencari sisa kehangatan yang kukenal sejak kecil. Perempuan yang dulu menyelimutiku saat hujan malam, yang mengusap kepalaku ketika aku demam. Tapi bayangan itu terasa seperti kenangan dari rumah lain, bukan rumah ini.
Anak-anak mulai gelisah. Kursi Digzer. Kaki kecil berayun di bawah meja. Mereka belum mengerti apa-apa, tapi tubuh mereka menangkap perubahan suasana lebih cepat daripada kata-kata. Kenapa semua diam? Tanya anakku polos. Tak ada yang menjawab. Aku ingin berdiri, mengambil gelas, melakukan sesuatu yang normal. Namun kakiku berat. Ada rasa takut yang tidak rasional, seperti jika aku bergerak terlalu cepat, aku akan merusak keseimbangan rapuh yang sedang dijaga seseorang, entah siapa. Suamiku akhirnya menelan makanannya. Lehernya bergerak kaku. Ia tersenyum ke arah nenek, senyum yang dipaksakan, yang gagal bertahan lebih dari 1 detik. Mungkin capek, Nek, katanya singkat. Nenek mengangguk pelan, seolah menerima jawaban itu. Tapi aku tahu itu bukan akhir. Ia tidak pernah mengangguk begitu saja tanpa alasan. Aku memperhatikan tangannya. Yari-yarinya tenang. Tidak bergetar. Tidak ada tanda usia yang biasanya terlihat saat ia lelah. Malam ini, ia terlihat segar. Perbincangan lain mencoba berjalan. Tentang cuaca. Tentang harga beras. Tentang hal-hal kecil yang biasanya mengisi meja makan. Namun setiap kata terdengar seperti disaring, kehilangan bobot. Seolah ada sesuatu yang lebih besar mengisi ruang di antara kami. Aku menangkap pantulan wajah suamiku di kaca lemari. Matanya gelap, fokus, berbeda. Bukan wajah seseorang yang sedang makan malam keluarga. Wajah itu seperti milik seseorang yang sedang menunggu vonis. Nanti malam jangan pulang terlalu larut, kata nenek lagi, kali ini lebih lembut. Aku menoleh cepat. Kalimat itu terdengar seperti perhatian. Tapi dadaku mengeras. Aku tidak tahu kenapa. Swamika menggangak. Iyo, Nek. Nada suaranya rendah. Terkontrol. Terlalu terkontrol. Aku ingin bertanya. Ingin tahu apa yang tidak ku ketahui. Tapi rasa hormat, atau mungkin ketakutan, menahan lidahku. Aku memilih mengamati. Mengatang napas. Mencatat detail kecil yang sebelumnya tak pernah penting. Karena nenek menyeka sudut bibirnya. Cara ia menyandarkan punggung ke kursi setelah berbicara. Cara semua orang, tanpa sadar, menghindari tatapannya. Makan malam berakhir tanpa ledakan. Tanpa pertengkaran. Tanpa penjelasan. Piring Diangkat. Kursi Digzer. Anak-anak berlari kecil ke ruang tengah. Rutinitas berjalan, tapi rasanya seperti tiruan dari sesuatu yang dulu nyata. Saat aku berdiri membawa piring ke dapur, aku merasakan tatapan itu lagi. Dari belakang. Berat. Mengikuti. Aku menoleh. Nenek sudah berdiri. Jarak kami hanya beberapa langkah. Senyumnya kembali muncul, tipis, terkendali. Kamu kelihatan pucat, katanya. Aku membalas senyum. Mungkin capek, Nek? Ia mengangguk, sama seperti tadi. Namun kali ini, matanya berpindah sebentar ke arah suamiku yang berdiri di dekat pintu. Pandangan itu singkat, tapi cukup. Di saat itulah aku mengerti. Perubahan raut wajah nenek sejak awal malam bukan kebetulan. Itu bukan usia. Bukan suasana hati. Itu sinyal. Dan aku tidak tahu kepada siapa sinyal itu ditujukan. Atau apa yang akan terjadi setelahnya. Malam berakhir. Lampu dipadamkan satu persatu. Namun di dalam kepalaku, pertanyaan baru saja dinyalakan. Pintu kamar tertutup pelan, tapi bunyinya terasa terlalu keras. Aku berhenti bernapas sesaat, menunggu sesuatu, entah apa. Malam tidak langsung membawa tidur. Rumah yang tadi riuh oleh suara piring dan langkah kaki kini dipenuhi bunyi-bunyi kecil yang biasanya tak kuperhatikan. Kipas angin berderit. Jam dinding kembali terdengar. Ada langkah pelan dari kamar nenek, lalu berhenti. Aku berbaring menghadap langit-langit, menatap bayangan lampu jalan yang menyelinap lewat celah tirai. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa makan malam tadi hanyalah kelelahan. Bahwa tatapan nenek hanyalah kebiasaan orang tua yang suka memperhatikan. Bahwa wajah suamiku yang tegang adalah urusan lain yang tidak ada hubungannya denganku. Namun pikiranku menolak diam. Detail-detail kecil datang kembali, berbaris rapi, menuntut perhatian. Suamiku berbalik badan, membelakangiku. Biasanya ia akan bertanya apakah aku sudah mengunci pintu, atau sekadar menarik tanganku mendekat.
Malam ini tidak. Napasnya teratur, terlalu teratur, seperti seseorang yang sedang berpura-pura tidur. Mas, pela. Besok saja, jawabnya singkat. Aku terdiam. Kalimat itu tidak menjawab apapun. Ia tidak mengatakan ya atau tidak. Hanya menutup percakapan sebelum sempat dibuka. Ada jeda yang canggung, lalu napasnya kembali stabil. Aku tidak tahu apakah ia benar-benar tidur. Pagi datang tanpa kelegaan. Cahaya matahari menyentuh lantai ruang tamu, tapi dingin malam masih tertinggal di sudut-sudut rumah. Nenek sudah bangun lebih dulu. Aku mendengarnya menyapu halaman, gerakannya rapi, berulang, seolah ada ritme yang harus dipatuhi. Kamu belum sarapan, katanya ketika aku melintas. Nada suaranya lembut. Perhatiannya tampak tulus. Tapi aku merasakan sesuatu yang lain. Cara ia berdiri di ambang pintu dapur, memastikan aku benar-benar makan. Cara matanya mengikuti setiap gerakanku. Aku tersenyum, mengangguk, melakukan semua yang diharapkannya. Suamiku berangkat kerja lebih cepat dari biasanya. Ia tidak duduk lama di meja makan. Tidak menatap nenek. Hanya mencium kening anak-anak dan pergi. Pintu ditutup tanpa suara keras, tapi kepergiannya meninggalkan ruang kosong yang terasa terlalu luas. Sepanjang hari, nenek selalu tahu di mana aku berada. Jika aku di dapur, ia muncul dengan alasan mengambil air. Jika aku di ruang tamu, ia duduk dan bertanya hal-hal kecil. Tidak ada yang salah dari pertanyaannya. Namun jumlahnya terlalu banyak. Intensitasnya terlalu rapat. Kamu jarang ke kamar belakang sekarang, katanya sambil melipat kain. Aku mengangguk. Anak-anak takut gelap. Ia tersenyum. Dulu kamu suka di sana. Kalimat itu terdengar biasa. Tapi aku merinding. Aku tidak ingat pernah bercerita tentang itu. Atau mungkin aku lupa. Aku mulai meragukan ingatanku sendiri. Siang itu, saat nenek tidur, aku masuk ke kamar lama ibu. Lemari kayunya berdebu, isinya barang-barang yang sudah lama tak dibuka. Aku tidak tahu apa yang kucari. Hanya dorongan aneh untuk melihat ke belakang, ke masa yang tidak sepenuhnya ku mengerti. Di antara tumpukan foto dan kain lama, aku menemukan buku catatan kecil. Sampolnya Kuzum. Sudat sedatnya menggining. Tulisan tangan di dalamnya rapi, tua. Catatan harian nenek. Sebagian besar berisi hal-hal sederhana. Kwaka. Panen. Kelahiran. Tapi ada beberapa halaman yang kosong, lalu berlanjut dengan tulisan yang lebih padat. Nama suamiku tidak tertulis. Tapi ada inisial yang terasa familiar. Aku menutup buku itu cepat-cepat saat mendengar langkah di luar. Jantungku berdegup kencang, seperti aku baru saja melakukan sesuatu yang dilarang. Malam berikutnya, suamiku pulang lebih larut. Anak-anak sudah tidur. Nenek duduk di ruang tengah, lampu redup, seperti menunggu. Mereka saling menyapa singkat. Tidak ada kehangatan. Tidak ada permusuhan. Hanya kesopanan yang tegang. Kamu kelihatan lelah, kata nenek. Iya, jawab suamiku. Aku memperhatikan mereka dari dapur. Ada jarak yang aneh di antara dua orang itu. Seperti dua magnet yang dipaksa berdekatan, saling menahan tolakan. Saat kami akhirnya sendirian, aku mencoba membuka percakapan. Tentang pekerjaan. Tentang hari ini. Ia menjawab seperlunya, lalu beralih ke rutinitas. Mandi. Mengunci pintu. Memeriksa jendela. Semua dilakukan dengan ketelitian baru yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kamu kenal nenek sejak kapan? Tanyaku akhirnya. Ia berhenti sejenak, punggungnya menghadapku. Lama. Lebih lama dari aku. Ia menarik napas. Kenapa tanya begitu? Aku tidak menjawab. Aku sendiri tidak tahu. Hanya rasa ingin tahu yang bercampur takut. Ia berbalik, menatapku, lalu mengalihkan pandangan. Jangan dipikirkan, katanya. Kalimat itu seharusnya menenangkan. Tapi justru sebaliknya. Ketidakpercayaku tumbuh perlahan, merembes ke hal-hal kecil. Cara ia memegang ponsel. Cara ia diam saat nama nenek disebut. Cara ia selalu memastikan aku tidak sendirian dengan nenek terlalu lama. Peringatan datang dari arah yang tak kuduga. Tetangga lama, yang jarang berkunjung, tiba-tiba singgah.
Ia memandang nenek dengan hormat berlebihan, lalu menatapku dengan ekspresi yang sulit kuterjemahkan. Hati-hati jaga rumah, katanya sebelum pergi. Aku menertawakannya, pura-pura tidak mengerti. Tapi kata-katanya tinggal. Menempel. Malam-malam berikutnya, aku sering terbangun. Mendengar langkah pelan di lorong. Pintu yang terbuka, lalu tertutup. Aku tidak pernah melihat apapun. Tapi rasa diawasi tidak pernah pergi. Aku mulai bertanya-tanya apakah semua ini hanya imajinasiku. Apakah rasa bersalah karena membaca buku catatan nenek membuatku paranoid? Apakah aku mencari-cari makna di tempat yang salah? Namun setiap kali aku hampir meyakinkan diri, ada detail kecil yang menarikku kembali. Seperti sore itu, ketika aku membersihkan lemari dan menemukan sebuah foto lama terselip di belakang bingkai. Foto hitam putih. Seorang pria muda berdiri di samping nenek. Wajahnya samar, tapi garis rahangnya familiar. Terlalu familiar. Aku duduk di lantai, memegang foto itu dengan tangan gemetar. Jantungku berdetak keras, menenggelamkan suara rumah. Tidak ada nama. Tidak ada tanggal. Hanya satu kebenaran kecil yang tiba-tiba terasa besar. Nenek dan suamiku terhubung oleh sesuatu yang lebih tua dari pernikahanku. Dan sejak saat itu, kecurigaanku tidak lagi sekadar firasat. Ia berubah menjadi kebutuhan yang mendesak untuk tahu. Foto itu tidak mau pergi dari kepalaku. Bahkan saat aku memejamkan mata, wajah samar di kertas usang itu tetap berdiri di sana. Pagi terasa berat. Matahari masuk melalui jendela, tapi tidak membawa hangat. Aku duduk di tepi ranjang, memegang ponsel tanpa membuka apapun. Suamiku sudah bangun lebih dulu. Aku tahu dari bunyi air di kamar mandi yang berhenti terlalu cepat, lalu senyap. Tidak ada lagu kecil yang biasa ia senandungkan. Tidak ada suara langkah santai. Ketika ia keluar, rambutnya masih basah. Ia tidak menatapku. Tangannya gemetar saat meraih kunci. "Kamu tidak sarapan?" tanyaku. "Tidak lapar." Kalimat itu jatuh kering. Ia melangkah pergi sebelum aku sempat menahan. Pintu tertutup. Rumah kembali terasa terlalu besar untuk satu orang yang terjaga. Aku mengambil foto itu dari laci, memandangnya di bawah cahaya pagi. Wajah pria itu kini semakin jelas. Hidung, rahang, sudut mata. Terlalu banyak kesamaan untuk diabaikan. Aku merasakan sesuatu runtuh perlahan di dalam diriku, bukan dengan suara keras, tapi seperti dinding lama yang retak dari dalam. Nenek duduk di ruang tamu, menonton acara pagi dengan volume rendah. Ia menoleh ketika aku masuk. Tatapannya singkat, tapi penuh perhitungan. "Kamu kurang tidur," katanya. Aku mengangguk. Aku tidak lagi yakin mana yang lebih berbahaya, kejujuranku atau diamku. Hari-hari berikutnya aku habiskan dengan mengumpulkan potongan kecil. Tidak bertanya langsung. Tidak menuduh. Aku belajar mengamati. Cara nenek memilih kata. Cara ia selalu muncul tepat saat aku hampir sendirian dengan pikiranku. Cara ia tahu kapan suamiku pulang, bahkan sebelum suara motor terdengar. Aku membuka kembali buku catatan lamanya, kali ini dengan lebih berani. Membaca baris demi baris yang dulu terasa biasa. Sekarang tidak lagi. Ada Pola. Nama-nama yang diulang. Peristiwa yang ditulis samar, seolah sengaja tidak lengkap. Aku mulai memahami satu hal, nenek tidak pernah menulis untuk mengingat. Ia menulis untuk mengendalikan. Malam itu, hujan turun tanpa peringatan. Suamiku pulang basah, wajahnya pucat. Ia langsung masuk kamar, mengunci pintu. Anak-anak sudah tidur. Aku berdiri di depan pintu, ragu. "Mas," kataku pela. "Aku perlu bicara." Tidak ada jawaban. Aku menunggu. Mendengar napasnya di balik pintu. Berat. Tertekan. Seperti seseorang yang sedang menahan sesuatu agar tidak keluar. "Aku tahu tentang foto itu," kataku akhirnya. "Suani." Lama. Lalu kunci berputar. Ia membuka pintu sedikit. Matanya merah. Bukan marah. Takut. "Jangan bilang ke siapapun," katanya cepat. Kalimat itu memukul lebih keras daripada pengakuan apapun. Aku masuk. Pintu ditutup. Dunia kami mengecil menjadi satu kamar dengan lampu redup dan udara yang sulit dihirup. "Kamu siapa bagi nenek?"
Tanyaku. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk. Tangannya saling mengunci. Lama sekali sebelum ia bicara. Dia tidak pernah bilang. Aku menggeleng. Ia tertawa pendek. Pahit. Dia memang begitu. Sedikit demi sedikit, cerita itu keluar. Tidak lengkap. Terpotong. Banyak jeda. Banyak kata yang sengaja tidak dipilih. Tapi cukup untuk membuatku mengerti bahwa hubungan mereka bukan kebetulan. Ada masa lalu yang diikat oleh janji, oleh rasa bersalah, oleh sesuatu yang belum selesai. Nenek tidak pernah melepaskan, katanya. Dia hanya menunggu. Aku ingin bertanya menunggu apa. Tapi melihat wajahnya, aku takut mendengar jawabannya. Di luar kamar, langkah pelan terdengar. Kami terdiam. Suamiku menatap pintu, wajahnya menegang. Aku mengikuti arah pandangnya. Bayangan kaki berhenti tepat di depan kamar. Tidak ada ketukan. Tidak ada suara. Hanya kehadiran. Langkah itu pergi. Perlahan. Dia dengar, bisik suamiku. Sejak malam itu, ilusi tentang rumah sebagai tempat aman benar-benar hancur. Nenek tidak berubah secara kasar. Ia justru semakin lembut. Membuatkan tif. Menanyakan kabar. Menyentuh pundakku sedikit lebih lama. Setiap perhatian terasa seperti penanda wilayah. Suamiku semakin menutup diri. Ia tidur dengan gelisah. Terbangun oleh mimpi buruk yang tidak pernah ia ceritakan. Aku terjebak di antara dua ketakutan. Takut kehilangan dia, dan takut mempertahankannya terlalu lama di tempat yang salah. Anak-anak mulai merasakan ketegangan. Mereka bertanya kenapa ayah sering marah. Kenapa nenek selalu melihat mereka lama-lama. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Kepolosan mereka terasa seperti beban yang harus kulindungi, apapun risikonya. Suatu sore, aku menemukan nenek di kamar belakang. Ruangan yang jarang dipakai. Ia berdiri di depan lemari tua yang biasanya terkunci. Pintu lemari terbuka. Di dalamnya, berkas-berkas lama, foto-foto, dokumen yang tidak kukenal. Ia menoleh. Tidak terkejut. Kamu ingin tahu semuanya? Katanya tenang. Aku tidak menjawab. Aku tidak bisa. Kadang, lanjutnya, kebenaran lebih berbahaya daripada kebohongan. Aku merasakan kakiku lemas. Ia menutup lemari perlahan, mengunci, lalu menyimpan kunci di sakunya. Gerakan itu sederhana. Dampaknya tidak. Malam itu, listrik padam sebentar, hanya beberapa menit. Tapi cukup untuk membuat rumah tenggelam dalam gelap yang pekat. Dalam kegelapan itu, aku mendengar nenek berbicara pelan di ruang tengah. Tidak dengan siapapun. Atau mungkin dengan seseorang yang tidak bisa kulihat. Ketika lampu menyala kembali, ia duduk seperti biasa. Tenang. Tersenyum kecil. Aku menyadari sesuatu yang membuat darahku dingin. Semua ini bergerak. Perlahan. Terencana. Dan aku tidak tahu di titik mana akhirnya. Suamiku memegang tanganku malam itu, erat. Kita tidak punya banyak waktu, katanya. Waktu untuk apa? Tanyaku. Ia tidak menjawab. Hanya menatap kosong ke dinding. Disitulah aku mengerti. Ada Tenggat. Tidak tertulis. Tidak disebutkan. Tapi nyata. Dan jika aku salah melangkah, bukan hanya aku yang akan membayar. Aku berbaring tanpa tidur, mendengar rumah bernapas. Setiap bunyi menjadi ancaman. Setiap senyap menjadi peringatan. Bertahan tidak lagi terasa seperti pilihan. Ia satu-satunya cara. Aku mulai bangun sebelum subuh. Bukan karena jam, tapi karena tubuhku tidak lagi mengenal rasa aman. Aku belajar bergerak tanpa suara. Menyapa jejak. Menyimpan ponsel dalam mode senyap. Mengganti kebiasaan kecil yang selama ini kuanggap tak berarti. Gelas tidak lagi kutaruh di tempat biasa. Pintu kukunci 2 kali, lalu kubuka kembali setengah putaran, seperti sandi yang hanya kupahami sendiri. Semua kulakukan perlahan, agar tidak terlihat sebagai perubahan. Nenek tetap bangun lebih awal dariku. Ia selalu sudah di dapur saat aku muncul. Air sudah mendidih. Teh sudah diseduh. Seolah ia tahu. Kamu kurusan, katanya suatu pagi. Aku tersenyum. Mungkin kurang tidur? Ia menatapku lama, lalu mengangguk. Tidak bertanya lagi.
Tapi sejak hari itu, ia mulai memastikan aku makan. Duduk menunggu sampai aku menghabiskan isi piring. Perhatian yang dulu terasa hangat kini seperti inspeksi. Suamiku menjadi bayangan di rumah sendiri. Ia pulang tepat waktu. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah cepat. Setiap langkahnya terukur. Ia berbicara seperlunya, tapi malam-malam kami tidak lagi sunyi. Ada bisikan. Ada potongan cerita yang akhirnya keluar, seolah ia tidak sanggup lagi menahan semuanya. Nenek bukan hanya keluarga, katanya suatu malam, suaranya nyaris tak terdengar. Dia penjaga. Penjaga apa? Tanyaku. Ia menutup mata. Rahasia. Aku ingin mendorong. Tapi melihat wajahnya, aku tahu ada batas yang belum bisa kulewati. Ketakutannya bukan ketakutan orang yang bersalah. Lebih seperti seseorang yang pernah mencoba keluar, lalu ditarik kembali. Rumah berubah menjadi medan perang tanpa suara. Tidak ada teriakan. Tidak ada ancaman langsung. Hanya strategi kecil. Siapa bangun lebih dulu? Siapa duduk di mana? Siapa mendengar apa? Aku dan nenek bergerak di orbit yang sama, saling menghindari tapi selalu bertemu. Aku mulai mengajak anak-anak bermain lebih lama di luar. Mengen janji tetangga. Alasan selalu ada. Ulang tahun. Apapun yang membuat kami tidak terlalu lama di rumah. Tapi setiap kali kembali, nenek sudah menunggu. Duduk di kursi favoritnya. Seolah rumah ini tidak pernah benar-benar kosong. Suatu sore, aku menemukan suamiku di kamar mandi, duduk di lantai, punggungnya menempel ke dinding. Wajahnya pucat. Tangannya bergetar. Dia tahu, katanya tanpa aku bertanya. Tahu apa? Bahwa aku bicara padamu. Aku merasakan dingin merambat di tulang belakangku. Dia bilang apa? Ia menggeleng. Dia tidak perlu bilang. Ketakutan fisik mulai menyatu dengan tekanan yang tak terlihat. Setiap suara membuatku tersentak. Setiap langkah nenek di lorong terasa terlalu dekat. Aku mulai bermimpi buruk, terbangun dengan napas pendek, mendengar namaku dipanggil dalam nada yang tidak kukenal. Aku mencoba mencari motif. Bukan dengan emosi, tapi logika. Mengapa sekarang? Mengapa suamiku? Mengapa aku? Jawabannya tidak datang utuh. Hanya potongan. Hingga suatu malam, saat aku membersihkan dapur, nenek duduk di meja, menontonku. Kamu tahu kenapa rumah ini selalu utuh? Tanyanya tiba-tiba. Aku berhenti mengelak. Karena kita merawatnya. Ia tersenyum kecil. Karena ada yang menjaga agar tidak runtuh. Nada suaranya tenang. Fakta. Bukan ancaman. Tapi disitulah twist itu muncul, menghantamku pelan tapi pasti. Ini bukan soal balas dendam. Bukan soal rahasia pribadi. Ini soal kendali. Tentang menjaga struktur yang ia bangun selama puluhan tahun, apapun harganya. Suamiku bukan target. Ia bagian dari mekanisme. Aku dan anak-anakku adalah variabel baru. Harapan muncul dari celah yang tidak kuduga. Ibu, yang selama ini terlihat pasif, mulai bertanya hal-hal kecil. Tentang jam tidur anak-anak. Tentang pintu yang sering terkunci. Tentang mengapa aku terlihat tegang. Kamu tidak sendirian, katanya suatu siang, lirih. Aku menatapnya, mencoba membaca niat di balik matanya. Apakah ini kepedulian? Atau bagian dari permainan yang lebih besar? Aku tidak tahu. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sepenuhnya terisolasi. Malam itu, seseorang mengetuk pintu depan. Seorang pria paruh baya berdiri di luar. Wajahnya asing, tapi sikapnya terlalu percaya diri untuk seorang tamu biasa. Saya kenal nenekmu, katanya. Dari dulu. Nenek muncul di belakangku. Tatapan mereka bertemu. Tidak ada kehangatan. Tidak ada permusuhan. Hanya pengakuan diam. Masuk, kata nenek. Pria itu menoleh ke arahku, sejenak. Ada sesuatu di matanya. Peringatan. Atau mungkin tawaran. Aku berdiri di sana, di ambang pintu, menyadari bahwa sekutu bisa datang dari arah manapun. Dan tidak semuanya datang dengan niat yang jelas. Kepercayaan harus dipilih. Cepat. Atau aku akan kehabisan waktu. Telepon bergetar satu kali,
lalu mati. Tidak ada nama. Tidak ada pesan. Tapi aku tahu itu bukan salah sambung. Sejak malam pria itu datang, rumah tidak lagi hanya terasa diawasi. Ia terasa dikelola. Setiap gerak memiliki konsekuensi. Setiap diam bisa berarti izin atau larangan. Nenek tidak berubah sikap secara kasar. Justru sebaliknya. Ia semakin tenang, semakin sering tersenyum, semakin jarang meninggikan suara. Seolah ia yakin waktu berpihak padanya. Pria itu, yang kemudian ku kenal sebagai Arif, datang kembali 2 hari kemudian. Kali ini siang, saat nenek tidur. Ibu menyambutnya di teras, berbicara singkat, lalu mempersilahkannya duduk di ruang tamu. Aku berdiri di dapur, mendengarkan tanpa berani mendekat. Kami tidak punya banyak waktu, katanya pelan. Ibu tidak langsung menjawab. Aku bisa membayangkan wajahnya. Tegang, tapi berusaha tenang. Arif melanjutkan, suaranya rendah, terkontrol. Ia tidak menyebut nama nenek. Tidak menyebut masa lalu secara langsung. Tapi setiap kalimatnya mengarah ke satu hal, ada struktur lama yang tidak boleh retak. Dan nenek adalah penjaganya. Aku akhirnya muncul. Tadapan Arif berala padaku. Tidak terkejut. Seolah ia sudah menungguku. Kamu harus hati-hati, katanya. Dia tidak suka perubahan mendadak. Aku mengangguk. Tidak percaya sepenuhnya. Tapi cukup untuk mendengarkan. Kami mulai bekerja sama tanpa menyebutnya kerja sama. Pertemuan singkat. Percakapan terputus. Informasi diselipkan di antara topik lain. Dari Arif, aku tahu skala ancaman jauh lebih besar dari yang kuduga. Bukan hanya keluarga. Ada orang-orang lain. Perjanjian lama. Hutang yang tidak tertulis. Nenek bukan pusatnya, tapi simpulnya. Tekanan meningkat. Nenek mulai lebih sering memanggil namaku. Meminta bantuanku melakukan hal-hal kecil. Menghitung obat. Memilih menu. Menemaninya ke kamar belakang. Setiap permintaan terasa seperti ujian. Kamu capek? Tanyanya suatu sore. Sedikit, jawabku. Jangan terlalu banyak berpikir. Kalimat itu terdengar lembut. Tapi aku merasakan peringatan di baliknya. Suamiku semakin terpuruk. Rasa bersalah menekannya dari 2 arah. Kepadaku, karena menyeretku ke dalam ini. Kepada nenek, karena pernah mencoba keluar. Ia sering duduk diam, menatap lantai, seperti menghitung sesuatu yang tak terlihat. Aku seharusnya tidak kembali dulu, katanya suatu malam. Kalau tidak kembali, kita tidak akan tahu, jawabku. Ia tersenyum lemah. Mengetahui tidak selalu menyelamatkan. Rencana mulai terbentuk. Tidak heroik. Tidak berani. Hanya upaya kecil untuk menciptakan jarak. Mengulur waktu. Mengumpulkan bukti. Arif menyarankan satu hal, jangan konfrontasi. Belum. Setiap langkah harus terlihat seperti kebetulan. Pengawasan semakin ketat. Nenek jarang tidur siang sekarang. Ia sering duduk di dekat jendela, mengamati halaman, seolah menunggu seseorang. Aku mulai menyadari pola. Setiap kali aku berbicara dengan ibu atau Arif, ada perubahan kecil dalam sikap nenek keesokan harinya. Sedikit lebih dingin. Sedikit lebih lama menatap. Kesalahan hampir terjadi pada sore yang panas. Aku meninggalkan ponsel di meja dapur, layar menyala, menampilkan pesan singkat dari Arif. Hanya 1 kalimat. Tapi cukup. Aku menyadarinya terlambat. Nenek berdiri di belakangku. Kamu dapat pesan? Tanyanya. Aku mematikan layar. Tangan dingin. Ayah. Dari sekolah. Ia mengangguk. Anak-anak memang banyak urusan. Ia tidak bertanya lagi. Tapi malam itu, ia meminta ponselku. Katanya ingin melihat foto lama. Aku memberikannya dengan jantung berdebar, berusaha bernapas normal. Ia menggeser layar perlahan, jarinya mantap. Aku tidak tahu apa yang ia lihat. Atau apa yang ia cari. Waktu terasa menyempit. Setiap hari seperti satu kotak yang tertutup. Arif mulai jarang datang. Katanya terlalu berisiko. Ibu menjadi penghubung, tapi bahkan ia mulai ragu. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Kalau kita salah, bisiknya. Aku tidak punya jawaban. Nenek akhirnya berbicara lebih terbuka.
Bukan tentang rahasia, tapi tentang peran. Keluarga ini bertahan karena tahu tempatnya, katanya saat kami duduk berdua. Kalau satu bergerak tanpa izin, semuanya goyah. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku melihat kelelahan di balik ketenangannya. Tapi itu tidak membuatku merasa aman. Rencana kami hampir siap, tinggal satu langkah kecil. Tapi langkah itu yang paling berbahaya. Malam sebelum itu, hujan turun deras. Listrik berkedip. Suami memegang tanganku, Era. Kalau besok gagal, katanya pelan, jaga anak-anak. Aku mengangguk, menelan ketakutan. Pagi datang dengan keheningan yang salah. Nenek sudah duduk di ruang tamu, berpakaian rapi, seolah tahu. Aku bertukar pandang dengan ibu. Tidak ada kata. Hanya kesadaran bahwa sesuatu telah berubah. Telepon bergetar lagi. Kali ini lebih lama. Aku tidak berani mengangkat. Rencana kami terancam gagal sebelum benar-benar dimulai. Dan aku tahu, jika ini runtuh, tidak akan ada kesempatan kedua. Konfrontasi bukan lagi kemungkinan. Ia menunggu. Aku sengaja datang terlambat ke meja makan. 3 menit. Tidak lebih. Dan untuk pertama kalinya, nenek menoleh lebih cepat dari biasanya. Aku tahu risikonya. Setiap perubahan kecil adalah umpan. Setiap penyimpangan dari pola bisa dianggap tantangan. Tapi ketakutan sudah terlalu lama mengurungku. Jika aku terus diam, ia akan tetap mengatur. Jadi aku memilih bergerak, perlahan, nyaris tak terlihat. Nasinya hampir dingin, katanya. Nada suaranya sama. Wajahnya sama. Tapi matanya mencatat. Aku duduk, tersenyum, meminta maaf. Jantungku berdetak terlalu keras. Aku menunggu reaksinya. Tidak datang. Ia kembali makan seperti biasa. Terlalu biasa. Hari itu aku mulai menguji batasnya. Bukan dengan konfrontasi, tapi dengan ketidaksempurnaan. Aku lupa menutup pintu kamar belakang. Aku memindahkan kursi favoritnya sedikit ke kiri. Aku membiarkan anak-anak bermain lebih lama di halaman tanpa izin langsung darinya. Hal-hal kecil, tapi konsisten. Manipulasi tidak runtuh seketika. Ia retak, dan retakan itu menampakkan sesuatu yang selama ini tersembunyi. Nenek mulai mengulang kata-kata, menanyakan hal yang sama 2 kali. Tidak lupa, mengonfirmasi. Ia mulai salah menyebut hari. Salah menempatkan benda. Kesalahan kecil, tapi tidak biasa. Kendalinya masih ada, tapi tidak seutuh dulu. Apa kamu yang memindahkan ini? Tanyanya suatu sore, menunjuk vas bunga. Aku menggeleng. Mungkin kucing. Kami tidak punya kucing. Ia menatapku lama. Untuk sesaat, aku melihat sesuatu di balik matanya. Bukan marah. Bukan curiga. Takut. Sangat singkat, lalu tertutup lagi. Malam-malam menjadi lebih tegang. Suamiku ikut bermain dalam senyap. Ia mulai melakukan hal yang selama ini ia hindari, menghadapi nenek dengan tatapan langsung. Tidak lama. Tidak menantang. Tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia tidak lagi sepenuhnya tunduk. Kunci lemari belakang mana? Tanyanya suatu malam. Nenek terdiam. Sepersekian detik. Terlalu lama untuk pertanyaan sederhana. Untuk apa? Balasnya. Aku cari surat lama, katanya. Ia tersenyum. Besok saja? Sekarang, jawab suamiku. Itu pertama kalinya aku mendengar nada itu darinya. Tegas. Tidak gemetar. Nenek bangkit perlahan, mengambil kunci dari sakunya. Tangannya stable. Tapi bahunya turun sedikit. Seperti seseorang yang baru menyadari ia tidak lagi sendirian di ruangan. Lemari itu dibuka. Bau kertas tua dan logam langsung menyergap. Di dalamnya, map-map berwarna kokelat, diikat tali rafia. Dokumen lama. Surat tanah. Catatan tangan. Dan foto-foto, lebih banyak dari yang kutemukan sebelumnya. Suamiku membolak-balik dengan tangan gemetar. Aku berdiri di belakangnya, membaca dari jauh. Nama-nama muncul berulang. Tanggal-tanggal yang berjarak puluhan tahun. Pola yang sama. Orang-orang yang datang, lalu menghilang dari catatan keluarga. Kamu tidak seharusnya melihat ini, kata nenek pelan. Nada suaranya bukan peringatan.
Lebih seperti penyesalan. Keluarga lain mulai merasakan kejanggalan. Ibu bertanya kenapa lemari dibuka. Adikku memperhatikan ketegangan yang tak lagi bisa disembunyikan. Anak-anak berhenti tertawa dengan bebas. Mereka menatap nenek dengan ragu, seolah insting mereka akhirnya menyusul kenyataan. Permainan psikologis mencapai titik berbahaya ketika suamiku membuat kesalahan. Ia membawa satu map ke kamar. Hanya satu. Ia berniat mempelajarinya diam-diam. Tapi nenek tahu. Kamu ambil sesuatu, katanya malam itu. Suamiku membeku. Tidak, jawabnya. Ia melangkah mendekat. Tidak cepat. Tidak marah. Aku tidak suka kehilangan. Aku berdiri di antara mereka. Napasku pendek. Aku bisa merasakan perubahan wujud ancaman itu. Bukan lagi pengawasan. Bukan lagi kendali halus. Ini tuntutan. Map itu akhirnya dikembalikan. Tapi sudah terlambat. Kami telah melihat cukup untuk tahu bahwa masa lalu nenek bukan sekadar cerita keluarga. Ia jaringan. Sistem. Dan kami berada di dalamnya tanpa pernah memilih. Kesalahan fatal datang dari nenek sendiri. Mungkin karena kelelahan. Mungkin karena terlalu yakin. Ia menyebut satu nama dengan lantang saat menelepon seseorang. Nama yang ada di dokumen. Nama yang seharusnya tidak diucapkan. Aku merekamnya. Tanpa berpikir panjang. Hanya refleks. Saat aku memutar ulang rekaman itu malamnya, tanganku gemetar. Bukti kunci itu ada. Suara jelas. Nama jelas. Hubungan yang selama ini disangkal, kini terdengar nyata. Tapi aku juga tahu satu hal, menyimpan bukti ini berarti bahaya baru. Lebih nyata. Lebih langsung. Aku mematikan ponsel. Menatap gelap kamar. Mendengar langkah nenek di lorong, berhenti tepat di depan pintu. Bukti itu ada di tanganku. Dan aku tidak tahu siapa yang akan mengambilnya lebih dulu. Jam berdetak terlalu keras malam itu. Setiap detik terdengar seperti hitungan mundur. Dan tidak ada satupun dari kami yang tahu menuju apa. Lampu ruang tamu hanya satu yang menyala. Redup. Membuat bayangan bergerak panjang di dinding. Nenek duduk di kursinya, tegak seperti biasa, tangan terlipat di pangkuan. Tidak ada senyum. Tidak ada kemarahan. Hanya penantian. Seolah ia tahu malam ini berbeda, tapi belum memutuskan bagaimana harus berakhir. Aku berdiri di dekat pintu. Ponsel di sakuku terasa berat, seperti benda asing yang bisa membunuh siapa saja yang menyentuhnya. Suamiku duduk di sofa, punggungnya kaku, napasnya pendek. Ibu dan adikku memilih diam di sudut ruangan, tidak berani bergerak, tidak berani pergi. Anak-anak sudah kami tidurkan lebih awal. Pintu kamar mereka tertutup rapat. Dunia mereka tidak boleh ikut runtuh malam ini. Kamu ingin bicara, kata nenek akhirnya. Bukan pertanyaan. Aku melangkah maju satu langkah. Lututku hampir menyerah, tapi aku menahannya. Aku menatap wajah yang selama ini menjadi pusat hidupku. Wajah yang membesarkanku. Wajah yang kini terasa asing. Kami tahu, kataku. Ia mengangkat alis sedikit. Gerakan kecil. Tahu apa? Suamiku berdiri. Tangannya gemetar, tapi suaranya tidak. Tentang mereka. Tentang semua yang disembunyikan. Untuk pertama kalinya, nenek menghela napas panjang. Bahanya turun. Tidak banyak, tapi cukup. Kalian selalu ingin tahu lebih, katanya. Itu masalahnya. Semua kepingan menyatu di kepalaku. Catatan, foto, nama, telepon, tatapan. Semua bukan kebetulan. Semua adalah sistem yang ia bangun dan rawat. Dan malam ini, sistem itu goyah. Kami tidak mau jadi bagian dari ini, kataku. Anak-anak kami tidak. Nenek menatapku lama. Matanya berkaca-kaca, tapi tidak ada air mata yang jatuh. Kamu pikir aku jahat? Aku tidak menjawab. Pertanyaan itu terlalu sederhana untuk kenyataan yang kami hadapi. Suamiku melangkah lebih dekat. Aku sudah bayar semuanya, katanya. Aku menuruti. Aku diam. Tapi ini harus berhenti. Nenek tertawa kecil. Suara itu pecah. Berhenti? Tidak ada yang berhenti begitu saja. Ia berdiri. Perlahan.
Tidak ada tongkat. Tidak ada bantuan. Untuk sesaat, aku melihat sosok yang berbeda. Bukan nenek, tapi seseorang yang terbiasa memerintah, bukan meminta. Kamu lupa, katanya pada suamiku, siapa yang menyelamatkanmu dulu? Suamiku menandak. Itu pukulan yang ia tunggu-tunggu. Konsekuensi masa lalunya berdiri di hadapannya, tidak lagi samar. Aku tidak lupa, jawabnya pelan. Justru karena itu aku tidak mau anakku tumbuh seperti ini. Keheningan jatuh berat. Ibu menangis tanpa suara. Adikku memeluk dirinya sendiri. Aku merasakan ponsel di sakuku bergetar. Bukan panggilan. Penjenggat. Bukti itu masih ada. Aku tahu inilah titiknya. Tidak ada lagi strategi. Tidak ada lagi menunggu. Aku mengeluarkan ponsel, menaruhnya di meja. Layarnya menyala. Rekaman suara itu tidak kuputar. Tidak perlu. Ada orang lain yang tahu, kataku, dan akan tahu lebih banyak. Ancaman itu tidak keras, tapi cukup. Wajah nenek berubah. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, kendali benar-benar lepas. Matanya menyapu ruangan. Mencari celah. Mencari jalan keluar. Kamu berani, katanya lirih. Aku harus, jawabku. Detik-detik berikutnya terasa seperti mimpi buruk yang bergerak lambat. Nenek melangkah mendekat, terlalu cepat untuk usianya. Suamiku refleks berdiri di depanku. Ibu berteriak pendek. Kursi tergeser. Ponsel hampir jatuh, tapi aku menangkapnya. Jangan, kata nenek. Suaranya retak. Kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tahu, kataku, dan aku memilihnya. Risiko keselamatan mencapai puncak di momen itu. Aku tidak tahu apakah ia akan menyerang. Aku tidak tahu apakah seseorang akan datang. Aku hanya tahu bahwa jika aku mundur sekarang, semuanya sia-sia. Suara sirene terdengar dari kejauhan. Bukan dekat, tapi cukup nyata. Wajah nenek memucat. Ia menoleh ke arah jendela, lalu kembali ke kami. Kalian menghancurkan keluarga ini, katanya. Aku menggeleng. Kami menyelamatkannya. Ketika pintu akhirnya diketuk, tidak ada kelegaan. Hanya kelelahan. Kata-kata yang keluar setelahnya terdengar jauh, seperti dari ruangan lain. Pertanyaan. Penjelasan. Tangisan. Nenek duduk kembali, lebih kecil dari sebelumnya. Tidak melawan. Tidak berteriak. Seolah ia tahu ini akhirnya. Suamiku memelukku. Tubuhnya gemetar. Aku tidak tahu apakah itu takut atau lega. Kebenaran terungkap malam itu, tidak sekaligus, tapi cukup untuk mengguncang lebih dari rumah ini. Nama-nama disebut. Hubungan dibuka. Tidak semua ke publik, tapi cukup untuk menghentikan permainan. Ketika semuanya selesai, rumah kami tidak terasa aman. Tapi tidak lagi mengancam. Nenek dibawa pergi. Tanpa teriakan. Tanpa drama. Hanya langkah pelan dan tatapan terakhir yang tidak bisa kuterjemahkan. Anak-anak terbangun, bingung, bertanya kenapa ramai. Aku memeluk mereka erat. Terlalu erat. Keadilan datang, seperti yang sering terjadi, dengan harga emosional yang tidak kecil. Tidak ada kemenangan. Hanya akhir dari ancaman. Malam berakhir tanpa sorak. Ancaman berhenti. Tapi luka tinggal, menetap di sudut-sudut yang tidak terlihat. Dan saat keheningan akhirnya turun, ia terasa asing.